Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pertemuan kita pada pagi hari ini adalah membahas tentang rangkaian GGL ya, melanjutkan materi sebelumnya ya. Dimana materi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menghitung hambatan ya pada rangkaian listrik. Nah, apa sih rangkaian GGL? Jadi di sini jika ada sumbernya, misalnya baterai ya, yang dihubungkan dengan suatu rangkaian sehingga ada arus yang mengalir, maka tegangan pada baterai kita sebut dengan tegangan jepit. Nah, kalau kemarin kita untuk menghitung ini ya, pakai persamaan ini ya, yaitu VIR. Nah, yaitu untuk menghitung arusnya adalah V dibagi R ya. Ini yang kemarin. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya di dalam rangkaiannya terdapat baterai? Sementara kita tahu bahwa baterai itu juga memiliki tegangan dan hambatan masing-masing. Maka di sini hambatan daripada si rangkaiannya akan ditambahkan dengan hambatan dalam ya. Jadi rumusnya sebenarnya sama saja dengan ini ya. Cuma yang membedakan R yang di bawah ditambah R kecil. Nah, ya. Jadi kalau kalian bingung apa sih simbol E? E ini sama saja sebenarnya dengan tegangannya, ya. Satuannya volt, ya. Hanya di bagian bawah hambatan daripada rangkaiannya nanti ditambahkan dengan hambatan miliknya si baterai. Jadi R besar ini adalah hambatan luar dan R kecil adalah hambatan dalam. Oke, kita lihat contoh soalnya. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Kuat arus pada titik cabang atau I pada rangkaian listrik tersebut adalah, nah, cara yang pertama kita harus menghitung dulu hambatan totalnya, ya. Nah, sekarang kita lihat ini apakah rangkaian seri atau rangkaian paralel. Nah, karena ada percabangan, maka masuk dalam rangkaian paralel. Cara menghitung hambatan pada rangkaian paralel adalah dengan cara menggunakan 1 per ya. Kita masukkan 1 per RP di sini. Oke. Sama dengan kita lihat hambatannya adalah 15, 10 dan 6. Jadi 1 per 15 ditambah 1 per 10 ditambah 1 per 6. Kita lihat. Nah, sekarang karena penyebutnya tidak sama, kita samakan dulu penyebutnya. Kita cari KPK antara 15, 10 dan 6. Jadi ditemukan 30 ya. Sekarang 15 supaya jadi 30 dikalikan 2. 10 supaya jadi 30 dikalikan 3. 6 supaya jadi 30 dikalikan 5. Kemudian kita jumlah 2 tambah 3 tambah 5 sama dengan 10 per 30. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah jangan lupa untuk dibalik. Nah, kenapa harus dibalik? Karena tadi kan masih 1 per RP. Nah, sehingga RP-nya harus dibalik ya. Ini dia juga harus dibalik. Nah, sekarang berapakah 30 dibagi 10? Jawabannya 3. Nah, sekarang yang ini hambatannya 3 ya. Nah, kita tahu ternyata di sini ada hambatan luar, hambatan dalam atau R kecil yaitu 2 ohm. Maka besarnya arus yang mengalir adalah sini adalah E ya, GGL-nya ya tadi, tegangan jepitnya ya 12 volt dibagi R besar ditambah R kecil. Sekarang kita masukkan E besarnya adalah 12 dibagi tadi R rangkaiannya adalah 3 ditambah R kecilnya adalah 2 ya. Sehingga sama dengan 12 dibagi 5. Berapa hasilnya yuk? 12 bagi 5 sama dengan 2 lebih 2 per 5 ya, atau 2,4. Bisa ya?
Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan dengan materi selanjutnya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Apakah dianggap sudah paham? Oke, sudah bisa ya? Oke, kalau sudah bisa saya lanjutkan dengan materi selanjutnya ya. Oke, ini tadi ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi sumber listrik. Nah, listrik adalah energi sehingga sesuai dengan hukum kekekalan energi. Nah, sumber arus ini ada dua. Mungkin kalian pernah dengar istilah AC DC. Nah, ya. Jadi DC ini adalah sumber arus searah. Oke, sedangkan AC ini adalah sumber arus bolak-balik. Ya, dan biasanya kita menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari adalah sumber arus bolak-balik atau AC. Oke, ya. Nah, itu mengapa ada yang mengatakan kalau power bank itu adalah sumber arus searah ya DC. Ada yang mengatakan kalau kalian misalkan punya HP jangan terlalu sering dihubungkan dengan power bank karena itu adalah sumber arus DC ya. Beda lagi kalau disambungkan langsung dengan sumber arus yang ada di rumah kalian itu adalah sumber arus AC. Jadi beda ya, namanya searah. Nah, contohnya sumber arus searah ini apalagi? Contohnya adalah baterai, ya, kemudian aki. Jadi di situ arusnya searah, ya, tidak bolak-balik. Ya, oke. Nah, berdasarkan dapat atau tidaknya diisi ulang, sumber arus listrik dibedakan menjadi elemen primer dan sekunder. Apa bedanya? Kalau elemen primer ini tidak dapat diisi ulang ketika habis. Misalnya baterai kering, kalian beli baterai kering ya buat buat jam dinding. Kalau udah habis nggak bisa, jadi langsung buang. Nah, sementara elemen sekunder adalah sumber arus listrik yang dapat diisi ulang. Misalnya pada aki, kemudian baterai lithium ion ya yang terdapat pada smartphone, kemudian pada laptop. Bisa dibayangkan kalau tidak bisa diisi ulang, kalau habis langsung buang. Berapa kira-kira biaya yang kalian keluarkan ya? Jadi elemen sekunder ini adalah sumber arus listrik yang dapat diisi ulang. Ya, oke. Nah, persamaannya untuk energi listrik di sini sebenarnya adalah bisa dituliskan adalah dayanya dikalikan waktu atau P dikalikan T-nya. Nah, kalian bisa menyingkatnya menjadi irit. Nah, biar lebih mudah ya di sini irit. Nah, akan lebih mudah ya. Jadi V dikalikan I ini adalah P-nya. Kemudian T adalah waktunya. Karena V bisa dijabarkan jadi VIR, V sama dengan I kali R. Maka nanti jadi persamaannya irit ya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, ini adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bagaimana menghitung tagihan energi listrik yang ada di rumah kalian. Oke, kita ambil contoh satu saja. Sebuah lampu dengan daya 10 watt. Nah, oke. Daya ini simbolnya P dari bahasa Inggris power. Itu kenapa yang 20 watt pastinya lebih terang dibandingkan yang 10 watt. Nah, dinyalakan dalam waktu 8 jam per hari selama 30 hari. Nah, maka ini tinggal dikalikan saja 10 dikalikan 8. Nah, sekarang dia dalam satu hari kan 8 jam. Karena kita membayar tagihan listriknya sebulan sekali, maka tinggal dikalikan aja 10 dikali 8 dikalikan 30. Jadi diketemukan 2400 WH. Apa itu WH? W itu adalah watt, H adalah hour atau jam. Ya, saya ulangi, W adalah watt, H adalah hour atau jam. Jadi watt yang dikalikan dengan jamnya. Ya, kalian bersyukur ya PLN menghitung tagihan listrik di rumah kalian itu menggunakan satuan kWh, kilo watt hour. Nah, ya. Jadi tagihannya per jam, bisa dibayangkan kalau tagihannya per detik. Ya, jadi ini tagihannya per jam. Dan perlu kalian perhatikan juga bahwa tagihan energi di dalam rumah kalian masing-masing itu sangat dipengaruhi oleh besarnya watt. Nah, itu kenapa ketika saya mencoba bertanya kepada teman-teman saya berapa besar tagihan listrik, itu sebenarnya tergantung pada pendingin apa yang digunakan dalam rumahnya. Jadi kalau misalkan dia menggunakan kipas dibandingkan dengan yang menggunakan AC, maka tagihan listriknya akan jauh lebih besar yang menggunakan AC. Ya, karena AC ketika dinyalakan pertama kali wattnya bisa sampai 200-300 watt. Ya, bisa tinggal dikalikan saja berapa lama dia menyala. Oke, paham ya sampai di sini? Nah, kalau sudah kita diubah menjadi kWh.
karena tarif dasar listrik atau TDL dari PLN itu adalah menggunakan kWh, kilowatt hour, ya. Sehingga di sini tinggal dibagi 1000. 2400 dibagi 1000 menjadi 2,4. Kemudian tinggal dikalikan saja 2,4 dengan TDL-nya 385. Diketemukanlah tagihan yang dibayarnya 900 kalau hanya ada satu lampu di rumahnya. Nah, kalau ada banyak, ada kulkas, ada TV, nanti tinggal dijumlah saja. Oke, ini daya tadi ya. Ya, jadi daya ini adalah V kalikan I-nya. Nah, oke ya di sini. Oke, sekarang kita masuk ke energi kalor. Jadi beberapa alat yang ada di rumah kalian itu bisa dirubah dari energi listrik menjadi energi kalor atau panas. Misalnya apa? Misalnya setrika, kompor listrik, pemanas air, atau heater ya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana sih upaya penghematan listrik? Nah, upaya untuk menghemat energi listrik diantaranya dengan menggunakan energi listrik seperlunya atau mengganti peralatan listrik dengan peralatan yang berdaya lebih kecil. Nah, sehingga itu kenapa ada banyak sumber energi listrik alternatif yang bisa kita gunakan, misalnya dari energi matahari, energi angin, energi air, bioenergi, dan nuklir. Ya, jadi efisiensi energi yang paling besar di sini adalah dari energi nuklir. Oke, materi kita sudah selesai. Silakan kalau mau ada pertanyaan terlebih dahulu. Ada yang mau ditanyakan? Tadi, oke, silakan. Bayu, Raja, Rizal, dan Siti Maulinda. Ini Novi, ya putus nyambung ya. Ada yang mau ditanyakan dulu dari materi yang sudah disampaikan pada siang hari ini? Oke, jadi kalian penting sekali ya bagaimana kalian menghemat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti ini misalnya, ketika kalian memasang charger ya, biasanya kadang kalian males mencabutnya. Nah, itu sebenarnya ketika kalian hanya mencabut dari perangkat kalian, misalkan dari smartphone ataupun dari laptop tanpa mencabut dari stop kontak, itu sebenarnya tetap ada arus yang mengalir. Itu kenapa dari PLN tuh kadang mereka menyebutnya dengan istilah vampir listrik katanya di PLN ya. Jadi itu seolah-olah kalian memikirkannya itu tidak ada arus mengalir, tapi itu tetap mengalir sebenarnya. Nah, oke. Jadi memang kalau mencabut memang lebih bagus mencabutnya langsung dari stop kontaknya ya, seperti itu. Nah, kemudian juga kalian banyak cara ya untuk menghemat ya, bisa mengalihkan dengan yang lebih efisien. Kemudian kalau sudah siang, sudah mulai ini, kalian bisa mematikan lampu ya jika sudah terang, termasuk pendingin ya, seperti AC maupun kipas angin. Terutama kadang televisi ya, kadang ketika nonton televisi kadang sampai tertidur, akhirnya nah itu tinggal dihitung saja berapa jam ya waktunya untuk tagihan energi listrik. Nah, mungkin kalau di sini tidak terlalu ekstrim ya untuk energi listrik. Waktu itu saya pernah tinggal di Australia ya. Jadi ceritanya tuan rumah saya, meskipun saya tinggal saya menginap di rumah homestay saya yang Australia, tapi yang perempuan ibunya adalah Singapura dan yang bapaknya asli Belanda, jadi bukan warga Australia asli. Dan mereka benar-benar sangat strict banget dengan air dan juga listrik. Jadi saya dan teman saya yang dari Aceh hanya diberi kesempatan mandi sehari 1 kali. Jadi which one do you want to take a bath, kata dia ya. Dia suruh milih. Jadi saya dan teman saya suruh milih. Mandi itu hanya boleh sehari sekali, nyuci seminggu tuh hanya boleh seminggu sekali, menyetrika maksimal 2 kali dalam seminggu. Jadi mereka sudah buat schedule ya. Begitu cara mereka untuk menghemat energi listrik. Kemudian aliran pembuangan itu selalu dialirkan untuk menyiram tanaman. Itu kenapa ketika saya jalan luar kadang terasa bau, karena sebenarnya yang digunakan kadang air limbah ya. Nah, jadi saya memilih untuk mandi pagi hari waktu itu ya, karena bisa dibayangkan ya kalau saya ke kampus tanpa mandi terlebih dahulu. Sementara di sana mereka terbiasa mandi sepulang kerja atau sepulang kantor, jadi malam hari mereka milih. Jadi ketika pagi hari berangkat sekolah mereka tidak mandi ya. Mereka anaknya hanya bangun itu
Dan mereka sangat mandiri ya, bisa dibayangkan kelas 5 SD, 6 SD mereka bangun sendiri, makan sendiri tanpa membangunkan orang tuanya dari tempat tidur ya. Jadi mereka ngambil sereal sendiri, makan sendiri, taruh di tempatnya sendiri. Mereka sudah diajarkan, dan itu baru umur 5 tahun ya. Sangat jauh sekali kemandiriannya. Ya, jadi saya hanya mandi sehari sekali. Kemudian kadang saya ditanyakan, ini masih terang kok, belum waktunya untuk menyalakan lampu, kata dia. Sampai dicek beneran, oh ya oke, sudah gelap, kamu sudah boleh menyalakan lampu, kata dia. Sampai sebegitu ekstrimnya tentang energi listrik dan air ya. Karena menurut mereka kalau kita tidak menjaga sekarang, maka nanti tidak cukup untuk anak cucunya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya akhiri meeting kita pada siang hari ini. Nanti PowerPoint-nya saya share ya. Oke, jangan lupa nanti soal hitungannya yang tadi contoh soalnya nanti dilihat lagi supaya ketika keluar soalnya bisa mengerjakan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nanti ini live meeting kita terakhir. Nanti hasil absen setiap pertemuan yang kalian hadir saya share di grup ya setelah saya rekap semuanya. Nanti ada poin tambahan untuk nilai rapor ya. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kalian menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.